Jadi menurut gue semuanya yang gue dapat saat ini adalah bukan pure apa yang gue lakukan, tapi menurut gue adalah ini hasil dari doa-doa kedua orang tua. Karena menurut gue yang sangat sakral dan sangat mujarab itu menurut gue adalah doa dari kedua orang tua. Jadi kuncinya adalah jangan sakitin mereka bahaya udah gitu. Kami menghadirkan orang-orang yang memiliki cerita hidup serta masalah yang berbeda untuk berbagi perspektif, supaya kita bisa belajar dari perbedaan sudut pandang dan juga menyampaikan pesan sederhana. Kita tidak pernah sendirian. Ya, saya Rizky Febian dan saya sekarang sedang sibuk ada di bidang musik. Terus juga ya remaja nggak jelas sih sebenarnya, lagi cari jati diri aja gitu. Awal mula karir gue di musik sebenarnya gue pribadi karena sangat jatuh cinta dengan yang namanya seni apapun itu. Dan dari kecil pun nyokap bokap pun mereka memang terlahir dari seni. Mereka berdua adalah seorang seniman, jadi mau tidak mau akhirnya terdoktrin lah tentang hal apapun tentang seni, yang akhirnya membuat gue pribadi semakin peka akan seni. Dan mulai gue memberanikan diri itu sebenarnya setelah SMP. Dan sebenarnya panjang banget tuh karena sebelum memberanikan diri tuh gue orangnya pemalu. Gue tuh nggak pernah bisa untuk nyanyi di depan banyak orang, sekalipun itu tuh di depan orang tua gitu. Jadi dulu tuh gue hanya sekedar orang yang suka nyanyi di kamar mandi aja gitu. Dan dulu sempat dipaksa untuk mencoba nyanyi di lomba-lomba RT RW waktu kecil kan. Gue dibohongin sama bokap karena bilangnya saat itu vokal grup jadi 10 orang, dan ternyata pas acara gue nyanyi sendiri di atas panggung. Tapi untungnya di saat itu tuh gue punya pemikiran kayak oke deh, gue nggak usah marah dulu, yang penting gue nyanyi dulu, nyanyi kelar baru gue marah-marah. Dan terbukti hasilnya saat itu gue menang. Dan dari situ gue ngerasa kayak sudah menemukan kayak apa, ngerasa kayak nyanyi enjoy aja gitu di dunia nyanyi. Dan sampai akhirnya sekelar SMP gue memberanikan diri ke Jakarta untuk ikut bareng sama ayah karena liburan saat itu dan tidak ada kepikiran untuk tinggal di Jakarta waktu itu. Selama di Jakarta lah baru diperkenalkan dengan musik-musik yang akhirnya menurut gue pribadi iki banget lah. Dan juga tapi terlepas dari situ gue tetap tidak lupa akan musik budaya gue sendiri kayak Sunda, karena bokap mau di Jakarta atau dimanapun selalu ada alat musik Sunda. Dari situ sebenarnya gue memberanikan diri lah, tapi tetap karena pemalu. Jadi ketika gue belajar itu semua tuh tanpa sepengetahuan orang tua, kayak misalkan orang tua lagi nyanyi, orang tua lagi belajar musik gitu, gue cuma memperhatikan oh cara nyanyi itu seperti ini, oh ternyata cara ngambil nada itu seperti ini. Dan akhirnya ya setelah SMA gue tahu dunia musik ternyata menyenangkan, ya akhirnya gue mendalami hanya belajar lewat YouTube. Awalnya gue tuh amat sangat minderan dengan apa yang gue punya dan dengan bakat yang gue punya. Karena ketika gue terjun ke dunia musik tuh gue sempat berpikir kenapa ketika gue bernyanyi gue tuh kayak Sunda banget dulu pas awal-awal tuh. Dan ternyata gue berpikir karena ketika waktu pertama kali gue masuk ke dunia musik gue tuh sudah mempunyai harapan lebih, kayak bukan kayak pegangan, kayak gue pengen kayak Tulus, gue pengen kayak Afgan. Iya gak sih, pasti orang-orang tuh pasti punya pegangan idola gitu loh, patokannya pasti pengen seperti mereka gitu. Sampai akhirnya gue kayak ngerasa kok gue Sunda mulu setiap bernyanyi. Sampai akhirnya gue bertemu lah dengan musisi-musisi yang sangat luar biasa mensupport dalam karir hidup gue, kayak Marcel Siaan. Itu udah kayak kakak gue sendiri karena pertama kali gue datang ke Jakarta gue sharing sama musisi, dia yang merangkul gue. Terus Arman Maulana, terus juga ada Trio Lestari, Bung Glenn, Tompi, semuanya itu yang mereka yang mensupport Iki. Dan Marcel justru yang akhirnya membukakan mata gue, justru gue jangan malu dengan kekurangan gue dan gimana caranya kekurangan gue itu jadi kelebihan dan justru bisa gimana caranya jadiin ciri khas saat itu. Wah, keluarga, saudara itu luar biasa kalau menurut gue, karena mereka yang tahu banget gue dari kecil. Bahkan kalau orang tua mungkin karena gue adalah anak pertama, jadi mereka sangat mensupportnya jiwa dan raga kalau menurut gue. Karena di saat mereka kaget kalau gue bisa menciptakan lagu Kesempurnaan Cinta,
mereka mungkin ngerasa kayak ada rasa kebanggaan tersendiri untuk anaknya, kayak gila ternyata anak gue yang tidak bisa belajar tentang musik, tidak tahu tentang cara teknik bernyanyi yang benar itu seperti apa, tidak tahu cara membuat lagu seperti apa, tiba-tiba dia bisa membuat sebuah lagu yang memang tentang orang tuanya, kesempurnaan cinta. Jadi mungkin itu kebanggaan untuk mereka. Dan akhirnya itu dia, bokap gue tuh akhirnya karena sama dengan di dunia yang sama, akhirnya bokap gue membukakan jalan yang menurut gue gimana caranya gue bisa masuk ke dunia entertain tanpa paksaan. Dan bokap pun membebaskan gue untuk gue memilih, mau gak lu ke dunia entertain yang udah gue buka nih jalannya gitu. Dan saat itu gue berpikir sama sangat support yang besar dari orang tua, tapi beban juga buat gue dengan membawa nama besar orang tua yang ada di dunia entertain yang sama saat itu. Akhirnya gue berpikir lama, karena gue punya pemikiran kayak gini, ketika orang-orang di luar sana bilang kayak lu aji mumpung ataupun lu kayaknya memanfaatkan momentum ketika bokap lu membukakan jalan di dunia entertain, gue amat sangat mengiyakan ketika orang-orang bilang seperti itu. Karena menurut gue gini, ketika bokap gue membukakan jalan seperti itu, balik lagi sebenarnya ke diri gue, apakah gue mau masuk ke dunia seperti itunya dengan cara apa, apakah settingan kah, apakah gue harus berbuat seperti apa, ataupun gue gak peduli apapun itu, yang penting gue masuk tapi tanpa memikirkan karya dan juga bakat, tapi gue memikirkan adalah beban seorang bokap gue yang ada di situ, dan juga dia seorang public figure. Jadi akhirnya saat itu gue memberanikan diri tanpa sepengetahuan orang tua, gue bawa lagu Kesempurnaan Cinta gue ke label-label, dan gue meyakinkan orang tua gue juga kalau ya udah gue fix kayaknya gue masuk ke dunia entertain dengan bakat yang gue punya, itu dengan nyanyi. Dan mereka amat sangat support luar biasa. Perjuangan mereka untuk memberikan semangat ke gue tuh luar biasa. Dan yang paling gue amat sangat sampai detik ini gak pernah gue akan lupakan adalah yaitu ketika mereka itu selalu memberikan amanah ke gue, kayak misalkan gimana caranya gue tetap harus bisa rendah hati, gimana caranya gue tetap harus bisa menahan diri, jangan sampai ke jalan yang salah. Ketika kita sudah ada di atas, apa yang harus kita lakukan, ketika kita sudah bisa mencapai sesuatu, apa yang harus bisa kita pertahankan. Jadi menurut gue semuanya yang gue dapat saat ini adalah bukan pure apa yang gue lakukan, tapi menurut gue adalah ini hasil dari doa-doa kedua orang tua. Karena menurut gue yang sangat sakral dan sangat mujarab itu menurut gue adalah doa dari kedua orang tua. Jadi kuncinya adalah jangan sakitin mereka bahaya udah gitu. Ya itu tadi, karena gue ingin mewujudkan cita-cita gue dan gue ingin menggapai cita-cita gue dengan berdiri sendiri. Walaupun bokap gue ada di dunia entertain, gue ada masa dimana tanpa sepengetahuan orang tua gue datang ke label-label, gue datang ke label musik, terus ke PH Film, dengan salah satu orang gue akan sebut dia yang amat sangat membantu gue, berjasa sekali, namanya Tehira. Dia yang membantu gue tanpa sepengetahuan orang tua, gue ke label-label, gue casting, terus gue bawa lagu Kesempurnaan Cinta, gue kasih ke orang produksiannya lah, gue nggak tahu apa produser musiknya mungkin. Dan gue melihat dengan mata gue sendiri kayak dia si lagu tidak didengarkan tapi cuma ditaruh di pojokan. Ketika gue casting cuma disuruh bikin profil doang, nama, abis itu ya udah nanti kita panggil ya untuk syuting, kata gue. Gimana lu mau tahu acting gue kalau lu aja nggak ngetes kan gitu kan. Saat itu mungkin karena mereka yang hanya memandang sebelah mata ya siapa gue. Tapi kenapa gue rela melakukan hal seperti itu? Karena yang gue cari adalah bukan kepopuleritasan dari orang tua gue, tapi gimana caranya proses dan perjalanan yang gue bisa jalanin itu tuh bisa menjadi cerita suatu saat nanti ketika gue udah tua nanti gitu loh. Dan itu jadi perjalanan buat gue aja gitu. Dan banyak banget. Dan kenapa gue ingin melakukan seperti itu pun karena ternyata gue tahu dunia musik seperti apa, dunia entertain seperti apa gitu loh. Dan gue hampir menjajal semuanya bahkan sebelum gue fokus di dunia musik gitu. Wah gila, segalanya sih. Keluarga tuh menurut gue segalanya, karena gue ngerasa gue dilahirkan udah, dari awal gue lahir aja gue penuh rintangan. Dengan gue prematur, dengan gue banyak rintangan segala macam gue diceritakan oleh orang tua sampai gue akhirnya ada di titik ini. Menurut gue makna keluarga buat gue adalah segalanya, karena sampai detik ini pun berawal kenapa gue pengen jadi penyanyi, kenapa gue pengen bisa mengejar cita-cita gue dengan berdiri sendiri, karena itu tujuannya, karena keluarga adalah segalanya. Gue memperlakukan diri gue, tidak memperdulikan gue capek, lelah, apapun itu untuk mengejar itu semua demi keluarga, demi orang tua, demi saudara-saudara, dan gue demi orang-orang yang ada di keluarga gue. Karena gue yakin suatu saat yang bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga, saudara,
ada di tangan gue sebagai anak yang paling besar, gitu sih. Gue sama nyokap almarhumah sebenarnya dekat sama dia karena memang dari dulu gue kecil sama dia. Karena kalau ayah kan di Jakarta, ayah di Jakarta udah kerja segala macam. Terus jadi kebanyakan gue curhat cerita apapun itu ya gue ke almarhumah gitu. Karena gue berusaha untuk memposisikan diri gue tuh siapa. Walaupun sebenarnya gue anak pertama dan gue bebas aja untuk hal apapun ke ayah ya. Karena dia masih mempunyai tanggung jawab sebagai ayah, harusnya gitu kan. Tapi gue memposisikan diri adalah gue tahu pekerjaan dia. Gue tahu pekerjaan dia seberat apa, gue tahu pekerjaan dia sesulit apa, dengan harus membuat candaan di setiap harinya menghibur orang-orang tanpa mereka tidak tahu latar belakang orang tua gue seperti apa ataupun punya masalah seperti apa. Jadi gue amat sangat mengapresiasi, menghargai dan respect kepada bokap gue dengan pekerjaannya yang saat ini dia jalani gitu. Jadi saat itu kalau ditanya alasannya kenapa gue tidak begitu dekat sama bokap, yaitu gue hanya berusaha untuk memposisikan diri gue, berusaha untuk kayak gue nggak ada rasa keinginan untuk curhat, untuk ngomongin tentang kayak gue lagi deket sama ini, atau misalkan gue punya sesuatu hal penting yang ingin diceritakan. Tapi terkadang ketika gue ingin menyampaikan sesuatu terus gue melihat lelahnya dia, sibuknya dia, gue lebih memilih untuk kayak oke, gue mundur, lebih baik gue ke nyokap aja kayak gitu. Karena ya gue berusaha untuk menghargai itu gitu. Titik terendah dalam hidup gue itu ya kemarin lah, ketika almarhumah gak ada. Itu menurut gue pribadi dalam seumur hidup gue kayaknya gue bener-bener down itu ya di saat almarhumah gak ada. Karena sampai detik ini kan gue memperjuangkan semua untuk mereka, tapi penyesalan adalah ketika gue belum bisa membuktikan semuanya, cita-cita gue, membuktikan semuanya apa yang gue inginkan. Tapi ya kita kan gak bisa melawan kehendak dari yang di atas. Jadi ya itu titik terendah. Yang membuat gue bangkit dari keterpurukan ketika gue kehilangan seseorang yang gue cintai, seorang ibu, cukup sulit kalau menurut gue pribadi. Saat itu harus merelakan, terus harus merasakan berhenti untuk sedih ketika kehilangan, itu sulit sekali. Ditambah ketika sebelum gue ditinggal oleh almarhumah, gue sempat ada masa di mana gue menceritakan semuanya ke dia. Gue mempunyai planning, gue ingin mempunyai konser, dan di konser itu gue punya planning untuk mempertemukan ayah dan nyokap. Terus gue punya planning kalau gue kedepannya akan seperti apa. Gue bilang gue punya label sendiri sekarang, gue punya tim sendiri. Gue nggak mau ada sangkut paut tentang bokap di sisi ini, karena gue pengen mandiri, kata gue. Udah menceritakan semuanya apapun itu gitu. Tiba-tiba beberapa hari kemudian almarhumah dipanggil sama yang di atas, dan itu benar-benar jatuh. Dan sampai akhirnya label gue yang gue jalanin tiba-tiba nggak keurus tiba-tiba. Terus kayak misalkan gue tidak mau melaksanakan dulu kegiatan apapun sampai berapa bulan lah, ada ya 1 bulanan tuh gue minta untuk gak bisa ngapain. Ada pernah gue mencoba untuk kerja karena memang itu udah satu tanggung jawab gue gitu loh. Jadi kayak tapi nggak bisa gitu. Tapi yang membuat gue bangkit saat itu adalah kembali ke nyokap lagi, almarhumah nyokap gue. Yang karena gue ngerasa saat itu kalau sedih terlalu lama juga gue malah kasihan sama nyokapnya di sana, malah ya nggak tenang ataupun malah sedih ngeliat gue. Dan sedangkan mungkin almarhumah lebih tahu impian dan cita-cita gue seperti apa, dan beliau juga lah yang membuat gue akhirnya bangkit lagi. Dan gue ngerasa masih banyak tanggung jawab nyokap yang masih belum terlaksanakan atau tercapai. Jadi yang membuat gue bangkit adalah gue memikirkan dan gue taruh di otak gue adalah gue harus melanjutkan perjuangan dan juga tanggung jawab seorang nyokap gue. Belum sama sekali kalau gue pribadi. Kalau nggak tahu ya kalau dari sisi orang tua gue, cuman kalau gue pribadi gue belum ngerasa kalau gue bisa membanggakan mereka, belum.
Karena kejaran gue bukan ingin memberikan materi ke mereka, tapi karena mungkin harapan dan cita-cita gue yang panjang dan banyak. Jadi menurut gue ini belum ada di titik gue bisa membanggakan mereka. Karena menurut gue titik kesuksesan gue pribadi nih untuk di dunia yang gue jalanin saat ini adalah titik kesuksesan gue nanti. Ketika kalau misalnya gue udah nggak ada juga, karya-karya gue apapun yang udah gue jalanin itu masih dikenang banyak orang, itu titik kesuksesan gue. Jadi kalau ditanya sampai detik ini gue udah bisa membanggakan orang tua atau saudara, gue rasa belum. Sebenarnya banyak banget yang belum bisa disampaikan karena ya kalau misalkan dia ada di depan, ya gue ingin mengungkapkan semua rasa kasih sayang gue sih. Gue ingin mengungkapkan semua rasa perhatian gue gitu, dan apapun yang gue rasakan gitu. Karena gue hanya ingin mengungkapkan ketika gue jauh di Jakarta tanpa orang tua pun, di setiap harinya gue memikirkan dia, di setiap harinya gue memperhatikan gitu loh mereka sedang apa. Dan terkadang gue sedih karena gue ada di sisi kayak ini sudah menjadi resiko dan tanggung jawab gue ketika gue ada di dunia seperti ini gitu, mengharapkan gue jauh dari orang tua, saudara, adik-adik gitu loh. Jadi yang gue ingin ungkapkan ya, gue nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang pasti gue ingin apa ya, kalau ketemu ya ingin lebih bisa membanggakan dia, membanggakan nyokap, terus juga yang pastinya karena gue sayang banget sama kedua orang tua gue. Jadi kayak karena jujur gue dari kecil sampai sekarang gue inget apa kesalahan gue dan apa yang gue pernah nyakitin nyokap gue tuh cuman saat gue masih SMP. Gue bentak-bentak dan itu menjadi penyesalan buat gue. Setelah dari situ, karena gue senangnya ngebaca sifat orang ya, setelah dari situ gue tahu sifat nyokap gue seperti apa. Gue tidak pernah sama sekali untuk tidak pernah nurut sama kedua orang tua gue. Kalau ada di depan gue ya gue ingin bilang kalau gue sayang dia. Kalau sampai kapanpun kehidupan gue sampai detik ini kenapa bisa terjadi ya karena dia, karena doa-doa dia, dan juga yang pastinya ya gue sayang lah sama dia. Yang pastinya gue harap dia tahu sebenarnya dia juga mendengar apapun isi hati gue. Yang pastinya sih gue cuma pengen bilang ke orang-orang di luar sana yang masih mempunyai keluarga lengkap, orang tua lengkap. Sebelumnya gue mau cerita jujur, ketika gue sudah tidak ada nyokap dan gue bertemu dengan teman keluarganya masih lengkap tapi mereka masih kurang menghargai orang tuanya, mereka kayak santai banget sama orang tuanya, gue marah. Gue kadang sampai ada satu momen kemarin gue ketemu sama orang tua teman dan teman tuh memperlakukannya kurang lah ya. Jadi gue marah sampai gue bilang, karena gue ingin memperlihatkan ke orang-orang di luar sana bahwa ketika lo sudah tidak bisa melakukan hal apapun lagi karena orang yang lo sayang udah gak ada, itu hanya jadi penyesalan men. Itu lo gak bisa ngapa-ngapain. Lo mau nangis sampai air mata lo habis juga, mau isi ulang juga lo percuma, cuma jadi debu gitu. Percuma omongan lo, tangisan lo juga cuma gak bakal jadi apa-apa. Jadi gue cuma pengen bilang ke orang-orang di luar sana, selagi masih orang tuanya lengkap, selagi orang-orang yang di sekitar lo masih sayang sama lo, jadi lebih baik harus tahu gimana caranya menghargai, menghormati seorang keluarga, orang tua seperti apa. Dan juga ya berperilaku baik lah, itu aja sih yang pastinya. Dan mensyukuri apa yang udah dijalanin, dan ingat apa yang lu jalanin, apa kesuksesan lu yang lu dapetin, jangan pernah semata-mata berpikiran bahwa itu kerja keras lu. Ingat di belakang itu tuh ada orang tua. Jadi definisi menjadi manusia itu menurut gue hanya 2 peran sih. Satu adalah peran yang menjadi orang yang memang baik, menyebarkan kebahagiaan untuk orang banyak, menghargai dan menghormati, menjadi diri sendiri aja. Kan kalau peran yang keduanya ya pasti yang negatif-negatif lah. Jadi menurut aku menjadi manusia itu adalah ya gue gini, menjadi manusia gue apa adanya, gak harus jadi siapa-siapa gitu loh. Jalanin apa yang ada, syukurin apa yang ada. Ya kalau nggak ada ya lu berjuang, tinggal jalanin prosesnya dan hargai setiap proses itu gitu sih. Top. Keren. Halo, saya Adam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bagikan supaya pesan dari video ini lebih banyak sampai ke teman-teman.